Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Betul iman kaum muslimin dan muslimat, saudaraku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai detik ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, fi baitin min buyutillah, dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah selaku hambanya, dan sejenak kita duduk di sini untuk saling bertanasuh di dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan juga tidak lupa untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatul iman, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih pemberat mizan hasanat kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khutul iman kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, sudah barang tentu kita meyakini bahkan mengimani bahwa Allah adalah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu. Dialah yang maha mengetahui tentang seluruh yang diciptakan olehnya. Dan Allah Subhanahu tabaraka wa taala dengan maha rahman dan rahimnya, kasih sayangnya kepada ciptaannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hal-hal yang baik dan melarang pada hal-hal yang buruk. Memerintahkan kepada yang mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan, dan melarang pada hal-hal yang mendatangkan keburukan, kemudaratan. Oleh karenanya di antara yang dilarang ikhwatul iman oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita kenal dengan al-khamr. Apa Pak? Al-khamr. Ini penting untuk kemudian kita ingatkan saudaraku hafizakumullah, berangkat dari sebuah kasus yang muncul beberapa pekan yang lalu, walaupun tidak terlalu viral begitu, entah disengaja atau tidak, tapi sungguh apa yang kemudian ditemukan itu membuat miris hati orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak ikhwatul iman ketika ditemukan satu jenis minuman yang secara zahir dia terlihat halal. Kenapa disebut dengan minuman yang halal? Karena secara penamaan namanya itu adalah nama yang halal. Apa namanya Pak? Nabidh. Minumannya itu bertuliskan di depannya nabidh. Dan nabidh itu minuman yang halal di dalam al-Islam. Nabidh adalah rendaman dari buah secara umum, wabil khusus yang sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
dia rendaman dari buah kurma. Buah kurma direndam beberapa butir, walaupun di dalam riwayat disebutkan tidak boleh lebih dari sehari dan semalam, karena kadarnya akan berubah dan dikhawatirkan akan menjadi minuman yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebiasaan Rasulullah, beliau merendamnya di pagi hari untuk diminum di malam hari, dan merendamnya di malam hari untuk diminum di pagi hari. Dan nabidh halal, minuman yang menyegarkan, bahkan baik juga. Yang kedua, disebut secara zahir minuman yang halal karena berlabelkan halal, ada logo halal pada minuman tersebut. Dan ketika terungkap ternyata di dalamnya itu bukan minuman yang halal, justru yang dijual di dalamnya itu adalah wine yang masuk ke dalam kategori al-khamr. Maka hukumnya apa itu, Pak? Haram. Walaupun sudah keluar begitu bayan atau penjelasan dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan logo tersebut, karena sekarang ada dua, Pak. Untuk sertifikasinya tetap di MUI, sedangkan logo itu dikeluarkan sekarang di salah satu badan di bawah Kementerian Agama. Walaupun sudah keluar bayannya bahwa minuman tersebut ditarik secara utuh, dan mereka mengatakan tidak pernah mengeluarkan label tersebut untuk minuman yang disebutkan. Memang pernah didaftarkan jenis minuman tersebut dengan nama tersebut, tetapi yang disodorkan pada lembaga yang mengeluarkan logo tersebut adalah minuman berupa jus buah. Tapi pada kenyataannya yang dijual itu di dalamnya adalah al-khamr, wal-'iyadzu billah. Dan itu mungkin baru satu yang terungkap. Wallahu a'lam. Di luar sana apakah banyak atau tidak, kita tidak pernah tahu. Hanya saja yang ingin kita sampaikan ikhwatul iman, bahwa di antara apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dan Allah haramkan adalah apa, Pak? Al-khamr. Ikhwatul iman, hafizakumullah, al-khamr, kata para ulama secara etimologi, secara bahasa, dia identik dengan minuman yang terbuat dari anggur. Walaupun kata al-khamr sendiri, maknanya adalah sesuatu yang menutupi. Jadi contohnya tutup gelas ini disebut juga dengan al-khamr secara lughatan, secara bahasa. Walaupun secara penggunaan khamar itu lebih kepada sesuatu yang menutupi secara keseluruhan. Jadi tidak menutup secara parsial atau sebagian saja, tapi menutup secara utuh. Contohnya di rumah mungkin bapak punya atau ibu punya tudung saji begitu ya, yang fungsinya itu untuk apa, Pak? Menutupi makanan. Itu nutupnya setengah atau seluruhnya, Pak? Seluruhnya. Maka itu kurang lebih makna khamar itu secara lughatan. Oleh karenanya al-khamr dalam hal ini memiliki akar kata yang sama dengan khimar, menggunakan kha bukan ha ya, karena kalau khimar artinya keledai. Adapun khimar dia adalah satu jenis pakaian wanita muslimah yang fungsinya itu adalah menutupi seluruh tubuh dari seorang wanita muslimah tersebut. Menutupi dari ujung kepala menjuntai sampai ke kakinya. Itulah yang disebut dengan khimar, yang fungsinya menutup aurat, menutup lekak-lekuk tubuh, dan itu adalah salah satu di antara pakaian wanita dalam Islam. Jadi ada al-jilbab begitu ya. Ada juga kemudian al-khimar. Memiliki akar kata yang sama karena sejatinya fungsinya itu adalah untuk menutupi. Adapun secara terminologi, para ulama fikih ikhwatul iman hafizakumullah itu kemudian mengambil sebuah pendapat yang disebut mukhtar ya, yang terpilih, disebutkan bahwa khamar itu pendapat yang terkuat meliputi segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, baik bentuknya cair atau kemudian dalam bentuk bubuk dan lain sebagainya. Sehingga kategori ini dia lebih syamil, dia lebih menyeluruh, komprehensif, meliputi segala sesuatu yang memabukkan.
baik terbuat dari anggur, kurma, gandum atau yang lainnya. Karena ikhwatal iman, dari beberapa definisi yang dipilih oleh para ulama, salah satunya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau membatasi makna khamar itu hanya pada minuman yang terbuat dari kurma dan anggur. Dari kurma dan anggur. Dan itu kemudian berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, dan di antara buah-buahan itu ya ada yang kalian jadikan sebagai sakara, minuman yang memabukkan, warizqan hasana. Nah, buah-buahan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari dua jenis, yaitu dari at-tamr atau an-nakhl, dan juga yang kedua adalah al-inab, buah anggur. Sehingga di dalam madhab Imam Abu Hanifah, yang disebut dengan al-khamar itu hanya minuman yang terbuat dari dua jenis bahan tadi saja, berangkat dari hadis tadi maupun berangkat dari ayat yang kita sampaikan tadi. Sedangkan jumhurul ulama menyatakan bahwa al-khamr itu lebih umum daripada itu. Dan Imam Abu Hanifah berfatwa demikian. Mereka berhusnudzan, mungkin belum sampai kepada beliau hadis yang lebih umum lagi. Sebuah hadis yang sahih ikhwatal iman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan itu khamr, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu hukumnya apa? Haram. Jadi lebih luas lagi kata Rasulullah, setiap yang memabukkan. Jadi tidak dibatasi dari bahan baku tertentu saja. Karena kalau seperti yang disebutkan, dia hanya yang terbuat dari, contohnya apa tadi Pak? Anggur, terbuat dari kurma, terbuat ada yang membuatnya dari asyair, dari biji gandum yang kemudian direndam, difermentasi sehingga menghasilkan satu jenis minuman. Maka ini tidak meliputi pada minuman-minuman yang lain. Karena contohnya, mohon maaf, di Indonesia sendiri, ya, ada satu minuman lokal begitu ya. Saya tidak tahu di sini. Kalau di daerah timur itu banyak yang membuatnya dari pohon aren begitu. Ada yang membuat juga dari perasan air nira begitu, ya, dan seterusnya. Masing-masing daerah pun berbeda. Kalau dibatasi definisinya hanya dari beberapa jenis buah-buahan saja, maka seperti yang difatwakan oleh Imam Abu Hanifah, akan banyak jenis-jenis yang lain yang tidak termasuk ke dalam kategori al-khamr. Maka inilah pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh para ulama, bahwa yang disebut dengan al-khamr itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu muskirin khamr. Yang dikategorikan sebagai khamr adalah segala sesuatu yang apa Pak? Yang memabukkan. Wa kullu khamrin haram, dan setiap yang masuk ke dalam kategori khamr itu hukumnya adalah haram. Khotul iman, kalau kita melihat secara historis, khamr itu tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Bahkan sudah menjadi kebiasaan, walaupun tidak keseluruhan, tapi dia sudah menjadi sebuah minuman yang tidak bisa dilepaskan, khususnya pada perayaan-perayaan. Makanya di dalam sirah itu disebutkan ketika Rasulullah SAW remaja, beliau pernah berkeinginan, ya, namanya remaja ikhwatul iman, dia adalah satu fase di mana seseorang ketika berada di dalamnya itu ingin mencoba banyak hal. Baik hal tersebut mungkin menurut orang tua atau orang yang lebih dewasa itu buruk maupun baik. Karena keinginan tahu tentang sesuatu yang baru itu sangat besar. Dan itu juga pernah dialami oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu tidak dihilangkan sifat-sifat manusiawinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Rasulullah adalah manusia yang telah disiapkan oleh Allah, diberikan proteksi penjagaan. Namun sifat-sifat manusiawinya tidak dihilangkan. Makanya sering kita dapat di hadis Rasulullah ketika beliau bersabda, innama ana bashar, sesungguhnya saya ini manusia biasa. Bedanya, beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk
mengemban risalah Islam ini untuk diangkat menjadi nabi dan rasul. Pernah Rasulullah berkeinginan untuk hadir dalam sebuah pesta yang biasanya dihadiri oleh muda-mudi. Yang biasanya pada pesta itu ada mungkin mohon maaf ya, orang biduan yang menyanyi, joget-joget, pemuda dan pemudi, dan juga tidak bisa terpisahkan dari al-khamr. Namun Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan skenario penjagaan terhadap Rasulullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan, dan tidaklah malam itu tiba kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk. Sampai-sampai Rasulullah tertidur dan tidak terbangun kecuali ketika matahari itu sudah terbit. Dan itu terjadi sampai dua kali. Pada kali yang kedua setelah Rasulullah tertidur, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setelah itu tidak pernah lagi terbersit keinginan untuk hadir di tempat-tempat tersebut. Dan itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sekalipun masih pada usia belia atau usia remaja. Sehingga kebiasaan maknanya adalah masyarakat Arab, khususnya Quraisy dalam hal ini, kebiasaan meminum khamar itu terbawa bahkan sampai Islam itu datang. Makanya kita temukan sahabat yang bahkan sudah memeluk Islam, ada di antara mereka bahkan tidak sedikit yang setelah memeluk al-Islam masih meminum minum khamar. Kenapa kok bisa minum? Karena belum ada larangan secara tegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman tersebut. Maka kalau kita lihat ikhwatul iman di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab fikih, dalam kitab hadis dan lain sebagainya, bahkan penjelasan tentang akidah berkenaan tentang al-halal wal haram, sesungguhnya para ulama menjelaskan tentang marahil tadrij tahrimil khamr. Jadi tahapan-tahapan di dalam pengharaman al-khamr itu. Minimal disimpulkan oleh para ulama dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ada arba'u marahil, ada 4 marhalah, 4 tahapan sampai akhirnya Allah mengharamkannya secara total. Pada al-marhalah al-ula, tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, tapi Allah mengajak kaum muslimin khususnya untuk berpikir. Dengan akal yang Allah berikan, manusia sesungguhnya bisa memilah dengannya antara yang baik dan yang buruk. Mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang mengundang keburukan. Mana yang memberikan kebaikan, kemaslahatan, mana yang menghadirkan kemudaratan. Akal seseorang itu ketika digunakan dengan baik, dia akan mudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hidayah itu tidak berkaitan secara langsung dengan akal, karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Tapi akal ini Allah berikan salah satunya, makanya Allah ulang-ulang, afala yatafakkarun, tidakkah mereka berfikir dan lain sebagainya, agar mereka afala yaqilun, agar akal itu digunakan untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan ikhwatul iman pada al-marhalah al-ula, tahapan yang pertama, khamar itu tidak dilarang sama sekali oleh Allah. Hanya saja Allah kemudian menjelaskan pada kondisi masyarakat di mana Al-Quran turun kepada mereka, itu ada 2 keadaan. Kata Allah, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dalam surah An-Nahl ayat 67, Allah berfirman, dan dari buah kurma dan anggur. Tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Jadi pada saat itu masyarakat ada yang mengkonsumsi buah anggur dan buah kurma itu sebagai rizqan hasana, mengkonsumsinya secara langsung. Dan boleh atau tidak Pak mengkonsumsi anggur dan kurma itu? Boleh. Bahkan dia memberikan manfaat, mengandung nilai gizi, serat,
dan juga apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu terkandung di dalam buah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi Allah jelaskan juga sebagian mereka menjadikan dari buah tersebut apa? Sakara, minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Ada larangan atau tidak Pak di sini? Tidak ada. Tapi lihat di ujung ayat tersebut Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan, orang yang berfikir. Artinya orang yang mengambil rezeki yang baik mereka gunakan dengan cara yang baik untuk kesehatan, untuk kebutuhan, untuk gizi dan lain sebagainya, maka sungguh itu memberikan manfaat. Tapi di sisi yang lain ketika mereka membuatnya sebagai minuman yang memabukkan, walaupun belum ada larangan, tapi orang yang berfikir pada saat itu mengetahui dampak buruk dari minuman yang memabukkan tersebut. Sering terjadi kerusuhan, pertikaian, bahkan tidak sedikit menjadi asal muasal perceraian dan seterusnya. Dia berdampak buruk pada level individu, keluarga, bahkan lingkungan, bermasyarakat. Sehingga orang yang berakal berfikir, dia tentu akan bisa memilah, oh ini minuman kayaknya tidak baik untuk kita. Sedangkan memakannya secara langsung menjadikannya rizqan hasanah itu baik. Kalau dia berfikir. Tapi apakah ada larangan di situ? Tidak ada. Allah hanya mengajak pada saat itu untuk berfikir, khususnya masyarakat Quraisy, orang Arab, apa yang kemudian mereka lakukan. Fil marhala ats-tsaniyah, pada tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berisi tentang perintah menjauhkan diri dari khamar. Jadi belum ada larangan, tapi perintahnya untuk menjauhkan diri dari al-khamar. Kenapa diperintahkan untuk menjauhkan diri? Karena mudaratnya lebih besar. Jadi tidak dilarang, tapi Allah mengajak lagi berfikir. Kalau sesuatu dihadapkan yang ini kemaslahatannya besar, dia memberikan kebaikan. Yang satu lagi mungkin ada manfaatnya, tapi keburukannya lebih besar, kemudaratannya lebih besar. Maka Allah arahkan untuk meninggalkan yang kemudaratannya besar, konsumsi yang kemanfaatannya besar untuk kehidupan kita. Nah, ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 ketika Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, 'anil khamri wal maisir, tentang khamar dan judi, maisir. Maka kata Allah, qul fihi ma ithmun kabir, katakanlah wahai Rasulullah, di dalamnya itu terdapat ithmun kabir, dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan kemanfaatan bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, keburukannya, kemudaratannya itu jauh lebih besar dari kemanfaatannya yang sedikit itu. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi belum ada larangan pada tahap yang kedua, tapi Allah lebih menganjurkan untuk meninggalkan yang mudarat walaupun mungkin ada sedikit manfaat, dan mengambil yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Pada tahap yang ketiga, al-marhala ats-tsalitsah, Allah Subhanahu wa taala mulai menyeru secara khusus kepada mereka yang beriman. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kalian mendapati ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kalian, dengar baik-baik, karena sesungguhnya Allah sedang menyeru kepada kalian yang beriman. Kata Allah dalam surah ini atau ayat ini, An-Nisa ayat 43, Allah menurunkan ayat untuk melarang khamar. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi larangan ini sifatnya ikhwatal iman temporary, muakkad, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Allah tidak mengharamkan pada seluruh waktu, tetapi pada waktu-waktu tertentu saja. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Artinya jangan mendirikan salat, jangan dekati salat. Wa antum sukara, dan kalian pada saat itu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, kalau kita baca ikhwatul iman, penjelasan dari ayat ini, di antara riwayat yang menyebutkan tentang asbabun nuzul, tentang ayat tersebut, dikisahkan ada seorang sahabat yang ketika mendirikan salat, beliau dalam keadaan mabuk, bahkan menjadi imam pada saat itu. Dan ketika mengimami salat, mungkin Al-Fatihahnya lulus begitu. Ada yang menyebutkan dalam riwayat bahwa yang dibaca setelah Al-Fatihah itu surah Al-Kafirun, yang kemudian ada ayat yang mirip begitu Pak ya, sama bahkan, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna a'bud. Terus diulang-ulang, enggak ketemu-ketemu ujungnya itu. Lakum dinukum waliyadinnya enggak ketemu. Karena apa Pak? Dalam keadaan mabuk. Di sini ada atau tidak Pak yang enggak ketemu kalau baca Al-Kafirun ini? Khawatir jangan-jangan mabuk begitu ya. Mabuk darat mungkin ya. Wallahu a'lam. Yang jelas ikhwatul iman, turun ayat ini untuk melarang khamar dikonsumsi hanya pada waktu-waktu tertentu, dan di waktu yang lain itu dibolehkan. Di waktu yang lain dibolehkan. Jadi belum ada larangan secara total. Sampai pada kali yang ketiga ikhwatul iman hafizakumullah, atau afan, pada marhala ar-rabi'ah, kali yang keempat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang mengharamkan khamar secara tegas. Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 90 seraya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam kategori rijs. Apa artinya rijs? Najis. Min amali syaitan, dan dia termasuk perbuatan dan amal siapa Pak? Syaitan. Fajtanibuh, kata Allah, maka tinggalkanlah, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Maka kata-kata fajtanibuh, jauhilah perbuatan tersebut, itu direspon secara cepat oleh para sahabat ridwanullahi alaihi. Dan itu menunjukkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ikhwatul iman, inti dari keimanan dan ketakwaan, khususnya ketakwaan itu berada pada kepatuhan dan ketaatan di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Para sahabat tidak bertanya, kenapa ya Rasulullah ayat ini diturunkan? Memang apa salahnya? Apa sih alasan khamar itu diharamkan? Tidak. Sampai-sampai dikisahkan ketika surah Al-Maidah ayat 90 ini turun, jalan-jalan itu penuh dengan apa? Dengan khamar yang ditumpahkan oleh para sahabat. Menunjukkan sebagian sahabat itu masih menyimpan dalam jumlah yang cukup banyak khamar di rumah-rumah mereka. Dan ketika Allah melarangnya secara tegas, maka mereka merespon dengan mematuhi larangan tersebut untuk ditinggalkan dengan menumpahkan khamar-khamar tersebut. Dan ini khotul iman sekali lagi menunjukkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika sahabat itu dijuluki, diberikan gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berkaca pada satu sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
Maka Nabi Ibrahim itu juga merupakan satu sosok Nabi yang Allah seringkali menyanjung dan memujinya dalam Al-Quran. Salah satunya karena apa? Ikhwatal iman, karena kepatuhannya yang luar biasa. Ada kurang lebih sekitar 69 kali penyebutan kisah Ibrahim dengan segala macam ragam cerita yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sesungguhnya pada diri Ibrahim dan keluarganya itu ada uswah, ada keteladanan yang hendaknya juga kita teladani, kita ikuti apa yang kemudian diajarkan, dalam artian adalah dicontohkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pujian. Allah menyebutnya sebagai inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sebuah umat. Jadi satu orang disetarakan dengan satu umat. Salah satunya karena sifat yang Allah sematkan, yaitu beliau memiliki sifat qanitan. Nabi Ibrahim itu adalah seorang hamba yang begitu patuh, taat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di khatul iman hafizakumullah, betapa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah, membawa istri dan anaknya ke satu negeri yang antah berantah, tidak ada ketumbuhan kehidupan di sana. Sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim tidak lantas bertanya, kenapa ke sana ya Allah? Apa tujuannya, apa alasannya, apa hikmahnya? Tidak. Nabi Ibrahim dengan patuh dan taatnya kepada Allah segera menjalankan. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya. Apakah membantah atau bertanya? La. Dikatakan tinggalkan, Nabi Ibrahim meninggalkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan mereka. Dan pada saat itu para sahabat ridwanullahi alaihim menunjukkan tentang kualitas keimanan dan ketakwaan. Maka mereka pun meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tersebut. Ikhwatul iman hafizakumullah, tentu apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini al-khamr, dilarang oleh Allah karena kemudaratannya yang besar. Karena kemudaratan yang besar. Dan di antara kemudaratan tersebut, khususnya bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang minum khamar itu tidaklah beriman, atau imannya ketika dia sedang meminum khamar sedang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang minum khamar itu, Pak, Ibu, dia dalam keadaan imannya sedang dinafikan oleh Allah, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia mati, meninggal dalam keadaan tersebut, matinya meninggalnya dalam keadaan keimanannya dinafikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang minum khamar sementara ketika dia meminumnya dia dalam keadaan beriman. Maka ini menunjukkan ikhwatul iman betapa khamar itu adalah sesuatu yang dilarang tentu saja dan diharamkan, karena diantaranya orang yang meminumnya itu keimanannya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut khamar itu sebagai miftahu kulli syarr. Dia adalah kunci dari segala macam keburukan. Kunci dari segala macam keburukan. Sehingga pernah dalam riwayat itu, dalam hadis Imam Ibnu Majah dari Abu Darda, beliau mengatakan, pernah saya diwasiatkan oleh khalili, oleh kekasih saya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah pernah berwasiat dengan mengatakan, la tashrab al-khamr, wahai Abu Darda, janganlah meminum khamar. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarr, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci dari segala macam keburukan. Makanya dalam riwayat Imam An-Nasai, dan bahkan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani, bisa kita juga dapati dalam riwayatnya Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika beliau mengatakan, ijtanibu ummal khaba'ith, jauhilah oleh kalian induk dari segala macam keburukan, yakni al-khamar maksud.
Fa innahu kana rajulun mimman kana qablakum yata'abbad wa ya'tazilun nas. Karena ada seorang laki-laki dahulu di zaman sebelum kalian, itu kerjaannya yata'abbad, beribadah kepada Allah, wa ya'tazilun nas, dia memilih untuk menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan dunia, fokus hanya untuk beribadah, melayani orang-orang juga untuk beribadah. Sehingga dalam riwayat ada yang menyebut sebagai seorang rahib, seorang pendeta pada saat itu. Sampai suatu ketika fa'alaqathum ra'atan fa'arsalat ilaihi khadiman. Suatu ketika syaitan menggoda seorang wanita untuk mengundang seorang pendeta ini, seorang rahib ini, dengan menyatakan ada orang yang mau bersyahadat. Maka tentu orang yang baik ini segera datang untuk menuntun orang yang ingin bersyahadat. Ternyata yang dia datangi adalah sebuah rumah besar yang memiliki banyak pintu. Dan tidaklah laki-laki itu masuk, rahib ini masuk ke rumah tersebut, kecuali setiap melewati pintu, pintu itu kemudian segera dikunci, segera dikunci, segera dikunci, sampai dia berada di sebuah ruangan yang di dalamnya hanya ada dua orang. Ada wanita yang mengundangnya, yang kedua ada seorang anak kecil, dan yang ketiga adalah segelas khamar. Lalu ketika dia sudah masuk di ruangan tersebut, pintu pun dikunci. Lalu kata sang wanita, sesungguhnya saya mengundangmu ke sini bukan untuk bersyahadat, tapi memaksamu untuk memilih satu di antara tiga hal. Yang pertama, mohon maaf, kamu kalau mau selamat bisa keluar dari tempat ini, kamu harus mendatangiku, dalam tanda petik ya, menggauliku. Atau yang kedua, kamu bunuh anak ini. Atau yang ketiga, kamu minum segelas khamar itu. Tidak ada yang lain. Kata rahib ini, wah ini semuanya dosa besar ini. Berzina dosa besar, membunuh dosa besar, minum khamar juga dosa besar. Tapi beliau mempertimbangkan penuh siasat. Kalau zina, hubungan dosanya dengan orang, maksudnya ada kaitannya dengan orang lain. Membunuh juga dia dosa besar dan kaitannya dengan hak orang lain. Nah, kalau khamar ini dosa besar, tapi kan kemudaratannya kembali pada diri sendiri. Mungkin ini lebih ringan dibandingkan dua hal tadi. Maka dia pun memilih untuk minum khamar. Tidak ada pilihan yang lain. Ternyata setelah minum khamar, ikhwatal iman, akalnya tertutup, dan kemudian dia melakukan seluruh dosa. Dia berzina dengan wanita tersebut, dan juga ketika sang wanita meminta untuk membunuh sang anak, dia bunuh anak tadi. Maka dia melakukan seluruh dosa besar. Berangkat dari apa, ikhwatal iman? Dari meminum khamar. Maka benar ketika Rasulullah SAW mengatakan, miftahu kulli syarr, khamar itu adalah induk dari segala macam keburukan. Akhirnya, ikhwatal iman, sebenarnya masih banyak yang kita sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi. Dari apa yang kita sampaikan, kita ingin menggarisbawahi agar kita lebih aware, lebih waspada, lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu. Sekalipun mungkin sudah berlabel halal, sesuatu yang baru yang kita dapati, ya kita coba-coba juga untuk melihat kandungannya itu apa. Jangan sampai itu hanya sekedar label, tapi ternyata ada mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang haram itu akan berpengaruh pada tubuh seorang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salih. Ketika sesuatu yang haram itu masuk, akan sangat berpengaruh terhadap amal salih yang kita lakukan kepada Allah. Bisa jadi keimanan itu akan terkikis, bisa jadi kemalasan itu timbul untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya dari sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan nuftal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.